Selamat pagi dan tentunya semangat pagi untuk semua teman-teman. Lama sekali ya kita tidak bincang-bincang. Pagi ini ada sesuatu yang mungkin penting saya sampaikan. Ya, kita berbagi loh. Ini temanya tentang martabat seorang wanita. Yang saya akan bahas adalah yang berhubungan langsung dengan para pelaku kerja atau pekerja-pekerja yang dipekerjakan di perusahaan jasa. Yang saat ini kebanyakan ya para wanita itu bekerjanya di perusahaan jasa ya, entah di entertainment, entah di pusat olahraga, atau mungkin tempat hotelan, restoran, dan lain-lain. Ini yang saya akan bahas menjurus ke pusat olahraga yang di Indonesia masih termasuk kelasnya di kelas yang tinggi ya, di golf atau yang lainnya itu termasuk perusahaan jasa yang memfasilitasi kebanyakan orang-orang menengah ke atas ya, para pekerja yang levelnya lumayan tinggi, pengusaha, dan para pejabat. Nah, ini yang harus diperhatikan untuk teman-teman yang bekerja di dalamnya, terutama para wanita. Ini harus dibekali dengan prinsip yang sangat kuat, yaitu yang berhubungan langsung dengan martabat seorang wanita. Karena tidak jarang ya ada statement juga penilaian yang bekerja di golf atau jasa lainnya cenderung banyak negatifnya, karena ya mungkin yang dihadapi mereka para usaha, pejabat, orang-orang yang banyak uang, yang bisa saja melakukan aktivitas olahraga itu sambil refreshing. Nah, di sini yang perlu ditekankan kepada para teman-teman di sini, kita harus menjaga prinsip minimal kita tetap menjunjung tinggi harga diri seorang wanita, dan pada saat dia melakukan pekerjaan sedekat apapun, senyaman apapun mereka saat melakukan pekerjaan berhubungan langsung dengan customer atau pelanggan, itu ada batasan-batasan yang tanpa disadari para customer atau pengguna jasa itu mau tidak mau dia dipaksa untuk menghormati siapa yang melayani dia, memandu dia, tetap sebagai wanita yang memang harus dijunjung tinggi, layaknya menjunjung tinggi kaum Hawa, seperti itu. Jadi kita harus pandai menempatkan diri. Biasanya ya wanita itu akan rela, ini di luar profesionalisme ya, misalnya memasuki keakraban, kedekatan dengan customer, wanita itu akan memberikan apapun, bersedia melakukan apapun apabila hatinya sudah terbeli, atau dia mencintai sesuatu yang di hadapannya, dikarenakan ada sesuatu yang menarik hatinya, entah fisik, entah bahasa, entah kenyamanan. Itu pun bisa terjadi antara customer dengan pekerja jasa, seperti itu. Nah, ini modal utama untuk para pekerja wanita di bidang jasa itu yang harus di manage, mengendalikan hatinya, karena wanita itu bahaya pada saat, apalagi untuk single ya, untuk para pekerja single, belum married, hatinya mudah luluh. Jadi bila bertemu dengan para customer, para tamu yang membuat nyaman, dia tidak sungkan-sungkan memberikan hatinya. Kalau sudah memberikan hatinya, dia akan memberikan segalanya, waktunya,
semua hidupnya dia berikan. Nah, ini yang harus dijaga. Tapi yang lebih bahaya sebetulnya bila seorang pekerja di bidang jasa itu dia tidak membuat rambu-rambu dalam dirinya, dia terlalu mudah memberikan apapun yang diminta customer, ya pertemuan-pertemuan di luar pekerjaan atau mungkin kegiatan-kegiatan hiburan yang melibatkan keduanya bertemu semakin dekat. Nah, ini ada batasan-batasan, ada strategi bagi para pekerja agar semua itu tidak terjadi, agar para customer atau para tamu itu berpikir bahwa dia bisa menyukai atau tertarik kepada para pekerja jasa itu karena profesionalismenya, karena kepribadiannya yang punya prinsip, sehingga mereka tidak menilai murah atau rendah para pekerja. Nah, di situ. Maka dari itu kepada para teman-teman yang bekerja di jasa, terutama wanita, bentuklah diri Anda menjadi pribadi yang bermartabat. Karena banyak contoh-contoh para pekerja yang di level menengah ke bawah yang bersinggungan langsung memandu atau melayani